Kembali di iNews Siang, pemirsa, isak tangis kerabat menyambut kedatangan jenazah TKI berinisial KHS di Asahan, Sumatera Utara. Korban adalah tenaga kerja wanita ilegal yang diperkosa dan dibunuh di Klang, Malaysia. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah KHS di kampung halamannya di Desa Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara. Ibu korban tidak menyangka sang putri kesayangan pulang dalam keadaan sudah tak bernyawa. KHS, tenaga kerja wanita ilegal, ditemukan tewas di dalam kontrakannya di Klang, Malaysia. Korban diduga diperkosa dan dibunuh oleh seorang pria saat korban ditinggal sendiri ketika sang kakak keluar membeli nasi. Kami pun mohon kepada kakaknya dan temannya itu segeralah untuk dipulangkan. Kami berharap juga kepada pihak-pihak pemerintahan Malaysia, pemerintahan Indonesia untuk berpartisipasilah atau sumbangsi kepada keluarga duka ini. Pihak Pemkab Asahan berkoordinasi dengan perwakilan di Malaysia untuk memulangkan kakak korban yang saat ini masih berada di Malaysia. Tidak ada, karena ini semua kan tidak punya surat-surat resmi. Jadi disitulah kendalanya. Usai disolatkan, jenazah korban dikebumikan di pemakaman umum Kota Tanjung Balai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Sebuah rumah terbakar dan menghanguskan perabotan rumah warga. Barang tak sempat diselamatkan karena rumah kosong ditinggalkan pemilik untuk berlibur. Kobaran api menghanguskan satu rumah warga di Jalan Surung, Kelurahan Kareng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain itu, perabotan dan barang berharga pemilik rumah pun tidak bisa diselamatkan karena rumah terkunci. Kebakaran terjadi pada Jumat sore saat rumah kosong karena ditinggal pemilik untuk berlibur saat tahun baru. SMS kawan. Katanya rumah ibu kebakar. Kira-kira dari mana ibu api? Gak tahu. Semuanya tuh gak. Pokoknya sudah semuanya. Saya biasanya kan saya kunci. Gak ada apa-apa. Kira ada bilang kuasa listrik bu? Ya kali. Pemadaman api terkendala mesin pompa mobil pemadam kebakaran yang rusak. Setelah diperbaiki, api pun berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Sebangau dan Polresta Palangkaraya. Polisi meminta keterangan saksi dan mengumpulkan bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda harus berhati-hati saat meninggalkan rumah saat liburan karena selain kebakaran, rumah Anda juga bisa dimasuki maling. Ya, betul sekali, Stefani. Seperti di Kota Tangerang, pelaku mencuri mobil, televisi, dan juga perhiasan. Maling ini dengan santai masuk ke salah satu rumah warga di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Ia bahkan berkeliling ke setiap kamar untuk mencari barang yang bisa dicuri. Dari aksi tidak terpuji ini, pelaku berinisial DM mencuri surat-surat kendaraan, 1 unit mobil, televisi, dan perhiasan. Totalnya diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Namun pria asal Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara ini tidak sadar aksinya terekam CCTV. Kejadian terjadi pada malam Natal sekitar pukul 10. Adapun tersangka yang bisa kita amankan saat ini baru 1 orang, yaitu SP alias BM. Ini warga Kapuk Muara, Gang Rawa, Blok A, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun ada 2 tersangka yang masih di dalam pengejaran teman-teman jajaran Satreskrim. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Barang bukti berupa gembok, STNK, dan mobil diamankan polisi. Meski hanya terlihat sendiri saat beraksi, namun ada 2 pelaku lain yang diduga terlibat dan masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Nah, selain memperhatikan rumah saat ditinggal liburan, warga juga harus berhati-hati saat berada di lokasi wisata. Ya, wisatawan harus melihat imbauan di lokasi wisata sehingga tidak menimbulkan petaka.
Wisata di pergantian tahun ternyata menimbulkan petaka di sejumlah wilayah. Di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, 5 wisatawan ditemukan tewas. Kelimanya tewas setelah perahu yang dinaiki tenggelam. Perahu tenggelam karena kelebihan muatan, seharusnya hanya 3 orang, namun diisi 8 orang. Perahu tenggelam saat para korban warga Cianjur dan Maniis akan ke bibir danau usai makan liwet bersama di libur tahun baru di kolam apung di Waduk Cirata. Jenazah korban yang sudah ditemukan pun langsung dibawa ke rumah duka. Dengan menggunakan perahu yang sangat kecil, dinaikin oleh 8 orang, sehingga melebihi muatan. Sampai di tengah perjalanan, menjelang bibir danau kurang lebih 20 meter, perahu tersebut oleng dan tenggelam. Di pantai Cibobos, Desa Karangmulia, Kecamatan Cihara, Serang, Banten, 1 wisatawan ditemukan tewas karena terseret ombak. Sementara 3 rekannya berhasil selamat. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Banten untuk diperiksa. Wisatawan asal Jakarta ini tetap berenang di pantai meski ada larangan karena ombak tinggi. Hal naas juga menimpa seorang pendaki di Bukit Banama, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Yongki Asto Prayogi ditemukan tewas dengan posisi tersangkut di batang pohon. Saat ditemukan di kaki Bukit Batu, tubuhnya sudah membengkak dan menghitam. Korban hilang selama lebih dari 2 hari. Sebelumnya, Yongki sempat mengunggah foto saat berada di atas bukit ke media sosialnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Setelah ditelusuri, benda tersebut diduga alat pengintai bawah laut milik Cina. Panjang bodi ini dari ujung sana sampai ke sini sepanjang 2 meter. Sebuah benda asing berbentuk rudal lengkap dengan kamera ditemukan oleh nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasimaranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan China. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis. Ia menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim China untuk memahami oceanografi dan sifat batimetri bawah laut. Ia menambahkan insiden ini patut diwaspadai. Sementara hingga saat ini pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tentang penemuan benda aneh tersebut yang menghebohkan media sosial. Dari Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan mengajak Anda menyantap durian dan aneka olahannya. Tetap bersama kami di iNews Siang.